Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam perkuliahan profesi kependidikan. Ya. Hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat ya, dengan materi menjelaskan keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dan menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Baik, sebelumnya Bapak akan melaksanakan absensi dulu ya. Fikri Alamsyah belum. Siapa Mutmainah, Miranti, Nasywa, dibacanya Nasywa. Nasywa. Ada bukan Nasywa. Nah, kan. Nopal belum ya. Anissa, Syarifah, Tira, Muhammad Rifki, Tasya, Irma, Tiara, Pina, Alda, Anindya, Hermawati, Rahadewi, Ajis, Syifa, Siska, Adiatma, Amiluddin, Dian. Oke. Baik. Oke. Karena sudah memasuki waktunya ya. Dan kita buka dulu perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu ya, kita lanjutkan dengan pematerian diskusi. Hari ini akan disampaikan oleh kelompok 4 ya. Jadi silakan kalian perhatikan apa yang kelompok 3, silakan perhatikan apa yang disampaikan kelompok 3. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dapat dipahami, silakan untuk ditanyakan ya. Nanti diberikan waktu. Waktu dan tempat dipersilakan pada kelompok 3 ya. Join Zoom tadi Bapak. Di join.
Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang ini kita wa nabiyana wa maulana Muhammad yang terhormat dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan Bapak Dian Kurniawan Magister Pendidikan serta teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai kompetensi dasar dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Next. Perkenalkan, saya Dian Kurniawansi, NPM 2022-151-135 sebagai presentator pertama dan juga sebagai moderator. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Salam dengan nama mahasiswa 222-151-191. Di sini saya sebagai materi kedua. Baik, next. Nah, seperti yang sudah disinggung di awal, di sini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebentar ya. Nah, di sini itu ada pengertian keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu ada menurut lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Mereka menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan untuk mengajar sebagai bekal utama dalam pelaksanaan tugas profesional yang mengacu atau menuju kepada konsep pendekatan kompetensi dari LPTK atau lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua ada AS Gilman pada tahun 1991 juga mengemukakan bahwa keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kebutuhan atau keterampilan yang bersifat khusus atau non-specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan
Nah, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama adalah menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan atau metode. Dan yang kedua itu ada menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya atau praktik. Nah, keterampilan dasar mengajar ini termasuk ke dalam aspek how to teach, yaitu bagaimana cara membelajarkan peserta didik. Keterampilan dasar mengajar harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru. Karena keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini Numney dalam Alma dan kawan-kawan menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar terdiri dari 8 hal, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas dan menumbuhkan sikap disiplin, keterampilan memberi stimulus, lalu ada keterampilan memberikan penguatan, lalu keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka pertemuan, keterampilan mengajar secara berkelompok, keterampilan untuk mengembangkan pola berpikir, dan keterampilan mengajar secara individual. Nah, ada pendapat lain menurut Anita, yaitu yang terdiri dari keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan menjelaskan kelompok kecil dan perorangan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam hal mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Membuka pelajaran memiliki tujuan umum dan khusus. Nah, untuk tujuan umumnya yaitu agar proses dan hasil belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Efektivitas proses dapat dikenali dari ketepatan langkah-langkah belajar peserta didik sehingga didapatkan efisiensi belajar yang maksimal. Lalu untuk tujuan khususnya yang pertama itu timbulnya perhatian dan motivasi peserta didik untuk menghadapi tugas-tugas pembelajaran yang akan dikerjakan. Peserta didik mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Peserta didik mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari mata pelajaran. Nah, dalam mata pelajaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama itu harus menarik perhatian peserta didik, lalu yang kedua menimbulkan motivasi, yang ketiga memberi acuan melalui berbagai usaha, dan yang terakhir yaitu membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Nah, untuk prinsip-prinsip dalam membuka pembelajaran, di sini terdiri dari 4 prinsip, yaitu yang pertama prinsip bermakna, yang kedua prinsip kontinu atau berkesinambungan, yang ketiga ada fleksibel atau penggunaan secara luas, dan yang terakhir ada antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan. Nah, kita akan bahas prinsip yang pertama yaitu prinsip bermakna. Penerapan prinsip bermakna adalah mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Artinya, cara guru dalam memilih dan menerapkan komponen keterampilan membuka pelajaran mempunyai nilai yang sangat tepat bagi peserta didik dalam mengkondisikan kesiapan dan ketertarikan peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua ada kontinu atau berkesinambungan. Nah, penggunaan keterampilan membuka pelajaran ini bersifat kontinu, artinya antara gagasan membuka dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah. Oleh karena itu, gagasan pembukaan dengan pokok bahasan dari segi materi harus ada relevansinya. Yang ketiga ada fleksibel atau penggunaan secara luas.
Fleksibel dalam kaitan ini berarti penggunaan yang tidak kaku, dalam arti tidak terputus-putus atau lancar. Kelancaran dalam susunan gagasan, ide, atau cerita dapat memudahkan peserta didik dalam mengkonversi keutuhan konsep pembuka dan dapat pula dengan mudah mengantisipasi pokok bahasan yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu ada antusiasme dan keselamatan dalam mengkomunikasikan gagasan. Antusiasme menandakan kadar motivasi yang tinggi dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Antusiasme dan keselamatan dapat ditunjukkan misalnya bertanya kepada peserta didik, menanyakan mengapa teman mereka tidak masuk dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini ada juga keterampilan untuk menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk komponen-komponen keterampilan dalam menutup pelajaran meliputi dan mencoba kembali penguasaan inti pelajaran dengan menangkap inti pelajaran dan membuat ringkasan serta mengevaluasi. Nah, yang kedua itu ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan di sini didefinisikan sebagai suatu keterampilan menyajikan bahan yang diorganisasikan secara sistematis sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga mudah dipahami para peserta didik. Nah, untuk komponen keterampilan dasar mengajar berupa keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada komponen merencanakan penjelasan. Lalu yang kedua ada penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memberikan penjelasan, pertanyaan, contoh, dan ilustrasi. Nah, untuk yang pertama ini komponen merencanakan penjelasan. Di sini tuh komponen merencanakan penjelasan seorang guru akan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik bila sudah direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerima pesan. Yang kedua itu penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan kejelasan penggunaan contoh dan ilustrasi serta pemberian tekanan dan penggunaan balik. Nah, dalam penjelasan pembelajaran, di sini juga mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama itu, penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pertanyaan harus diselingi tanya jawab. Yang ketiga, materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Yang ketiga, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, terus yang kelima, materi penjelasan harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Yang keenam, dapat menjelaskan dan harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret yang dihubungkan dengan kehidupan. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan yaitu yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana, terang, dan jelas. Lalu yang kedua ada bahan. Bahan yang akan diterangkan, dipersiapkan, dan dikuasai terlebih dahulu. Yang ketiga ada pokok-pokok. Pokok-pokok di sini maksudnya itu inti dari yang akan diterangkan harus bisa disimpulkan dalam menjelaskan serta dengan menggunakan contoh dan ilustrasi. Lalu yang terakhir ada pengecekan terhadap tingkat pemahaman. Mengadakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik bisa melalui pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang ketiga ada keterampilan bertanya. Nah, bertanya ini merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Nah, respon yang diberikan ini dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Dengan demikian, pertanyaan merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir peserta didik. Adapun tujuan keterampilan bertanya di antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu memotivasi peserta didik agar terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat.
Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik berpikir independen. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik. Dan yang terakhir itu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk jenis-jenis pertanyaan yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk memancing stimulus murid itu yang peserta didik itu yang pertama ada pertanyaan langsung. Nah, pertanyaan langsung di sini yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada salah satu peserta didik saja. Yang kedua, pertanyaan umum dan terbuka, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kelas. Yang ketiga, pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Lalu yang keempat ada pertanyaan faktual, yaitu pertanyaan untuk menggali fakta dan informasi. Yang kelima ada pertanyaan yang diarahkan kembali, yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atas pertanyaan kepada peserta didik lain. Yang kelima ada pertanyaan memimpin atau leading question, yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Nah, ada prinsip-prinsip dalam bertanya, yaitu hendaknya mengenai satu masalah saja. Nah, pertanyaan itu hendaknya mengenai satu masalah saja. Lalu berikan waktu kepada peserta didik untuk berpikir terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada hendaknya singkat dan jelas. Pertanyaan hendaknya singkat dan jelas, serta disusun dengan kata-kata yang sederhana. Yang ketiga, didistribusikan secara merata. Nah, pertanyaan didistribusikan secara merata kepada para peserta didik. Lalu yang terakhir, pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Oh. Lalu yang keempat, ada keterampilan menggunakan variasi. Nah, keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan berbagai macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dalam aktivitas belajar mengajar sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Nah, dalam variasi mengajar terdapat 3 komponen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada variasi dalam cara mengajar guru. Variasi di sini bisa berbentuk berupa penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian peserta didik, kesenyapan atau kebiasaan guru, lalu ada mengadakan kontak pandang dan gerak, variasi gerak badan dan mimik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada variasi penggunaan media dan bahan ajar. Nah, media dan alat pengajaran bila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 jenis bagian, yaitu yang dapat didengar, dilihat, dan diraba. Lalu yang terakhir ada variasi pola interaksi. Pola interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam. Nah, untuk tujuan penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama adalah menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. Lalu yang kedua adalah mempertahankan kondisi optimal belajar. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Yang keempat, memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip penggunaan variasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu gunakan variasi dengan wajar dan jangan dibuat-buat. Lalu yang kedua, perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus lebih efektif. Dan yang terakhir ada penggunaan variasi harus direncanakan dan sesuai dengan bahan, metode, dan karakteristik peserta didik. Next. Nah, untuk keterampilan yang kelima yaitu keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan di sini merupakan tindakan atau respons terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat tersebut. Untuk tujuan penggunaan keterampilan ini yaitu yang pertama ada menimbulkan perhatian peserta didik. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Lalu yang ketiga adalah menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keempat adalah merangsang peserta didik berpikir yang baik. Dan yang terakhir ada
mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar ke arah perilaku yang baik. Nah, untuk keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan mengajar dalam kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru untuk melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara berkelompok dengan jumlah peserta didiknya berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Nah, sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual dari peserta didik sendiri. Lalu, tujuan guru menggunakan keterampilan memberi penguatan, yaitu yang pertama ada keterampilan dalam pendekatan pribadi, lalu ada keterampilan dalam mengorganisasi, keterampilan dalam belajar, dan yang terakhir keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Tujuan umumnya untuk mengelola kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Nah, kegiatan mengelola kelas ini juga memiliki tujuan umum yang berikut. Untuk tujuan umumnya sudah disampaikan. Nah, untuk tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membangun peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama itu ada pribadi guru, lalu ada disiplin kelas. Nah, untuk yang pertama, pribadi guru. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru agar guru dapat mempergunakan seluruh kemampuannya dalam mengelola kelas. Di antaranya adalah bahwa guru harus mengenal diri sendiri dan mengenal peserta didik. Yang kedua itu ada disiplin kelas. Nah, disiplin kelas merupakan keadaan tertib di mana guru dan peserta didik yang tergabung dalam suatu kelas tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan sangat. Next. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru. Di sini Hasibuan pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa keterampilan pengelolaan kelas terdiri dari 2 keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini meliputi beberapa tindakan, seperti yang pertama itu menunjukkan sikap tanggap sehingga peserta didik merasakan bahwa guru hadir bersama dengan mereka dan tahu apa yang sedang mereka lakukan. Yang kedua itu membagi perhatian. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Yang keempat, memperhatikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur, keenam, memberi, dan yang terakhir itu penguatan. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal adalah merinci tingkah laku yang menimbulkan gangguan, memilih norma yang realistis, bekerja sama dengan rekan, memilih tingkah laku yang akan diperbaiki, dan mewariskan pola penguatan yang tersedia. Nah, keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, menggali konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Komponen ini salah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya,
ada kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru yang akan disampaikan oleh kalian. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai materi kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru. Nah, sebelum mengenal apa itu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kompetensi. Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata kompetensi, memiliki arti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sedangkan secara etimologi, kompetensi merupakan dimensi perilaku keahlian atau keunggulan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Kompetensi ini merupakan sebuah karakter dasar dari seseorang yang akan mengindikasikan cara berperilaku, serta berpikir dengan cakupan situasi yang sangat luas dan dengan rentang waktu yang lama. Nah, istilah kompetensi ini memiliki banyak makna, di antaranya adalah terdapat dua indikator. Yang pertama sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Kemudian yang kedua sebagai konsep-konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik dan yang dilaksanakan secara utuh. Sedangkan menurut Kemendikbud 05/2002, kompetensi merupakan perangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kemudian di sini ada pengertian kompetensi guru. Menurut Brock and Stone pada tahun 2008, mereka berpendapat bahwa kompetensi guru atau teacher kompetensi merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan tegak. Kompetensi ini merupakan gambaran hakikat dari perilaku guru yang tampak sangat berarti. Kemudian di sini ada pengertian guru profesional. Profesional ini berasal dari kata singkat yang memiliki arti pencaharian dan sebagai kata benda yang memiliki arti orang yang mempunyai keahlian. Maka pekerjaan yang bersifat profesional merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang secara khusus dipersiapkan untuk bidang tertentu. Dapat disimpulkan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang telah memiliki keahlian sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Nah, kemudian di sini ada pengertian kompetensi guru profesional. Kompetensi guru profesional merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga dalam mampu melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai guru yang dilakukan secara maksimal. Di sini ada jenis-jenis kompetensi guru profesional. Yang pertama ada kewajiban guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, kewajiban guru terdiri dari melaksanakan dan merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, KB dan Ahli UIN pada tahun 2017 berpendapat bahwa kewajiban guru terdiri dari 3, yaitu menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Kemudian yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan serta menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang telah diamanati kepadanya. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik serta kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan juga rohani, dan juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Nah, guru juga memiliki tugas utama. Yang pertama adalah untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan juga menilai hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip guru. Yang pertama ada memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua ada memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan keimanan.
ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik serta latar belakang sesuai dengan bidang tugas. Kemudian yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalnya. Kemudian yang keenam, memperoleh penghasilan yang telah ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalnya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Kemudian, ada memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesional guru. Nah, prinsip-prinsip guru ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Satyavia dan Ida Alaida Satyavia pada tahun 1990 dalam Rupiah pada tahun 2015 mengumumkan ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni yang pertama ada kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan, yang kedua ada kemampuan mengolah program belajar mengajar, ketiga ada kemampuan mengolah kelas, keempat kemampuan menggunakan media atau sumber belajar, yang kelima ada kemampuan menguasai landasan pendidikan, yang keenam ada kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, kemudian ada kemampuan menilai prestasi siswa untuk pendidikan pengajaran, ada kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dengan penyuluhan, kemudian ada kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan, dan yang terakhir ada kemampuan untuk memahami prinsip serta hasil penelitian guna digunakan dalam keperluan mengajar. Nah, dari beberapa uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapat dirangkum menjadi kompetensi guru profesional. Nah, kompetensi guru profesional ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 mengenai standar pendidikan nasional pada pasal 8 dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10. Nah, yang pertama ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan untuk mengolah pembelajaran peserta didik. Kemampuan pedagogi ini merupakan bukan hal yang sederhana, akan tetapi guru harus memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Kualitas ini dilihat dari aspek logika, afektif, kemudian pengembangan kognitif yang mencakup kemampuan intelektual mengenai lingkungan yang terdiri atas 6 macam yang disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai yang kompleks. Etika sebagai pengembangan afektif mencakup kemampuan emosional dalam mengalami serta menghayati sesuatu. Hal meliputi 5 macam kemampuan emosional yang disusun secara hierarkis. Estetika sebagai pengembangan psikomotorik, yaitu kemampuan motorik menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan. Kemudian ada pendapat dari Wiswoyo pada tahun 2013 dalam 2020. Kompetensi pedagogik ini bukan hanyalah kompetensi yang bersifat teknis belaka, yaitu kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik. Ini dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Karena pedagogi adalah the art and science of teaching and educating. Nah, dalam kompetensi pedagogik ini mencakup selain pemahaman serta pengembangan potensi peserta didik, perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran, juga menguasai ilmu pendidikan. Kompetensi ini diukur dengan performance atau episode terstruktur dalam praktek pengalaman lapangan atau PPL serta case-based test yang dilakukan secara tertulis. Nah, kemudian di sini ada sub-sub yang berisi dari kompetensi pedagogi. Yang pertama ada pemahaman wawasan mengenai landasan yang bersifat pendidikan. Nah, seorang guru harus memahami mengenai landasan serta filsafat pendidikan sebagai dasar untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pemahaman terhadap peserta didik yang mendalam.
Nah, guru harus bisa memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif serta kepribadian. Guru juga harus bisa mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang ketiga ada perencanaan pembelajaran. Yang pertama, guru harus memahami terlebih dahulu mengenai landasan pendidikan. Kemudian, guru dapat menerapkan teori belajar serta pembelajaran. Kemudian, guru harus menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai kompetensi yang akan dicapai dalam materi belajar. Kemudian juga, guru harus dapat menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dibuat. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan pembelajaran. Guru di sini harus dapat bisa mengatur atau mengerti mengenai pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukannya akan terjadi secara kondusif. Kemudian yang kelima ada pengevaluasian hasil pembelajaran. Guru harus dapat bisa merancang serta melaksanakan evaluasi proses dari hasil belajar secara berkesinambungan. Setelah itu, guru menganalisis hasil evaluasi dari proses belajar untuk meningkatkan tingkat ketuntasan belajar. Nah, kemudian dari hasil analisis tersebut, guru dapat memanfaatkannya sebagai untuk perbaikan kualitas pembelajaran secara umum. Kemudian yang keenam ada pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Nah, guru juga harus bisa memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara akademik dan juga non akademik. Nah, sejalan dengan kompetensi pendidikan, kompetensi pedagogi, di sini juga ada penilaian kinerja guru yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi. Nah, yang pertama ada menguasai karakteristik peserta didik. Guru harus bisa mampu mencatat serta menggunakan informasi mengenai karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Nah, karakteristik ini berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, serta latar belakang sosial budayanya. Kemudian yang kedua, guru dapat mampu mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didiknya di dalam kelasnya. Karena di dalam setiap kelas yang berisi lebih dari 10 orang siswa, nah tentu saja siswa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, guru harus mencari cara bagaimana melakukan pembelajarannya yang disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki berbeda oleh para peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini guru tidak boleh membeda-bedakan antara yang pintar dan yang kurang pintar. Nah, kemudian guru yang keempat, guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik serta kemampuan belajar yang berbeda. Nah, jika misalnya ada salah satu peserta didik yang mempunyai kelainan yang berbeda, guru tidak boleh membeda-bedakannya, harus memberikan kesempatan pembelajaran yang sama. Kemudian yang kelima, guru harus coba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Kemudian, guru juga harus bisa membantu mengembangkan potensi didik serta mengatasi kekurangan peserta didik. Yang terakhir ada memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan. Nah, termarginalkan ini contohnya seperti tersisihkan, diolok-olok, minder, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, setiap perkataan, tindakan, serta tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dari kepribadian seseorang selama hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran.
Nah, kemudian ada pendapat dari Dahlia Derajat pada tahun 1980. Kepribadian disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata. Hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan juga ucapan ketika menghadapi suatu persoalan atau melalui acaranya saja. Kepribadian mencakup semua unsur baik fisik maupun psikis, sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Nah, di dalam kompetensi kepribadian ini sangat penting dimiliki oleh guru karena lewat kepribadian yang dimilikinya kita dapat melihat apakah guru tersebut merupakan pendidik yang baik atau sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa subkompetensi kepribadian. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Kemudian ada berakhlak mulia dan teladan. Guru harus berakhlak mulia karena dia merupakan seorang penasehat bagi peserta didiknya, karena beliau juga sebagai pengganti orang tua peserta didik di sekolah. Nah, kemudian guru di sini juga sebagai teladan bagi gurunya, sehingga guru tersebut harus memiliki akhlak yang mulia serta teladan. Kemudian yang ketiga, memiliki pribadi yang dewasa. Nah, guru harus menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik serta memiliki etos kerja yang baik. Kemudian di sini ada guru harus memiliki kepribadian yang pribadi arif serta berwibawa. Hal ini sangat penting dimiliki oleh setiap guru karena seperti yang kita ketahui masih banyak peserta didik yang melakukan tindak kekerasan atau bertentangan dengan sikap moral yang baik. Nah, di kondisi tersebut ini guru harus bisa bersikap secara disiplin, arif dan berwibawa dalam segala tindakan dan perilakunya untuk senantiasa mendisiplinkan peserta didik agar dapat mendongkrak kualitas pembelajaran. Kemudian di sini ada kompetensi kepribadian yang digambarkan oleh Selamat pada tahun 2006 yang digambarkan dalam etika profesi kepribadian. Nah, yang pertama ada memahami, menghayati dan melaksanakan kode etik guru di Indonesia. Kemudian yang kedua, memberikan layanan pendidikan dengan sepenuh hati, profesional dan empati tinggi terhadap peserta didiknya. Yang ketiga, menghargai perbedaan antar belakang peserta didik serta berkomitmen tinggi untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Yang keempat, menunjukkan serta mempromosikan nilai-nilai, norma-norma, sikap serta perilaku positif yang mereka harapkan kepada peserta didiknya. Kemudian yang kelima, memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah umumnya pada pengembangan sekolah umumnya dan pembelajaran khususnya. Kemudian yang keenam, menjadikan dirinya sebagai bahan integral dari sekolah. Yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap prestasinya. Yang kedelapan, melaksanakan tugasnya dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koridor tata pemerintahan yang baik. Yang kesembilan, mengembangkan profesionalisme diri melalui evaluasi diri, adaptasi, dan pemutakhiran berbagai hal terkait tugasnya. Dan yang terakhir, memahami, menghayati, dan melaksanakan layanan pendidikan yang terdiri dari pendidikan yuridis, filosofis, serta juridis. Kemudian yang ketiga ada kompetensi keprofesionalan. Kompetensi profesional ini merupakan sebuah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran sekolah, dan juga substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur serta metodologi keilmuannya. Nah, ada pengertian lain atau definisi lain yang diungkapkan oleh BSN pada tahun 2009 dalam jurnal Science dan Fauna pada tahun 2013. Yaitu, professional competence can be defined as the teacher's ability to master the subject in depth and the way the appropriately delivered into the student. Nah, uraian ini memiliki kesimpulan
kesimpulan bahwa kompetensi profesional guru merupakan kemampuan serta keahlian khusus dalam bidang keguruan yang dimiliki guru sehingga dia mampu melakukan tugas serta fungsinya sebagai guru dengan secara maksimal. Di sini ada sub-sub dari kompetensi keprofesionalan. Yang pertama ada kemampuan untuk menguasai landasan pendidikan. Yang kedua ada pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan. Yang ketiga kemampuan dalam menguasai materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Kemudian yang keempat kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi serta strategi pembelajaran. Yang kelima kemampuan merancang serta memanfaatkan berbagai media dan sumber pembelajaran. Yang keenam, kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, kemampuan dalam menyusun program pembelajaran. Yang kedelapan, kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang. Dan yang kesembilan, ada kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerjanya. Dan di sini ada pendapat menurut Sanjaya pada tahun 2008 mengenai kompetensi profesional. Beliau berpendapat bahwa kompetensi profesional ini merupakan kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini sangat penting sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang bersangkutan. Dan yang pasti ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, baik berkomunikasi dan juga berinteraksi secara efektif serta efisien dengan peserta didik, serta tenaga pendidikan, dan juga kepada orang tua serta atau wali peserta didik dan juga masyarakat sekitar. Di sini ada kompetensi sosial menurut Kementerian PH pada tahun 2006 terdiri dari kompetensi. Yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan membawa konflik dan ukuran. Yang kedua, melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawasan sejawat, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta pihak-pihak terkait lainnya. Yang ketiga, membangun kerja tim yang kompak. Yang keempat, melaksanakan komunikasi baik secara oral, tertulis maupun tergambar secara efektif serta menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik dengan kesadaran penuhnya bahwa masing-masing memiliki peran serta tanggung jawab terhadap pembelajaran pelajaran. Yang kelima, memiliki kemampuan memahami serta menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya. Dan yang terakhir ada melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, misalnya seperti berpartisipasi secara transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, serta profesionalisme. Di sini ada kompetensi yang disampaikan oleh Sharon Lance dan Cynthia Disington dalam dan kompetensi Pak. Dan beliau menjelaskan bahwa para siswa sebaiknya dilatih serta dibiasakan beberapa sifat serta perilaku sosial yang baik. Nah, perilaku serta sikap yang baik ini terdiri dari yang pertama ada empati. Nah, dalam hal ini para siswa harus dibiasakan untuk memahami kondisi siswa lainnya bersama satu sekolah atau sekolah lainnya. Siswa harus bisa memahami jiwanya, bahkan jika mampu memposisikan teman-temannya yang menjadi bagian dari dirinya. Kemudian ada yang kedua, ada berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Nah, jadi siswa harus dibiasakan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, apakah kegiatan akademik, atau kegiatan sosial yang diinisiasi oleh sekolah. Kemudian yang ketiga ada dermawan. yakni para siswa dilatih untuk membiasakan diri dengan berbagi dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat ada berkomunikasi. Nah, siswa harus bisa berkomunikasi dengan teman sekolahnya. Jangan sampai siswa tersebut menjadi orang yang tertutup atau introvert. Kemudian ada negosiasi. Nah, pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan teknik, yakni meminta dan membagi dalam rangka optimalisasi potensi-potensi hubungan sosial untuk mencapai tujuan.
Dan yang terakhir ada problem solving. Nah, problem solving atau penyelesaian masalah ini harus diberikan kepada siswa karena siswa itu tersebut harus dilatih untuk menyelesaikan masalah, untuk bekal keterampilan menyelesaikan masalah yang lebih saintifik karena dihasilkan lewat latihan terbimbing oleh guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada saya yang sudah mempresentasikan materi itu. Nah, seperti yang terlihat ya, di sini kita membuka sesi diskusi untuk 3 orang penanya dan 3 pertanyaan. Kita mulai satu dari pertanyaan. Satu lagi. Siapa? Vira, sama tadi. Terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada untuk saya dengarkan satu mau bertanya tentang bagaimana sih seorang guru dapat mengembangkan kompetensi guru profesi Perkenalan diri nama saya dengan status izin bertanya jika terjadi suatu kasus gitu dalam pembelajaran sudah dimulai dan sudah dilaksanakan di pembelajaran di mana ada si peserta didik itu datang terlambat ke kelas tersebut. Nah, pastikan akan berbeda dengan peserta didik yang datangnya lebih awal. Kita nyambung kepada komponen pembuka pembelajaran yang sudah dilakukan seorang guru. Misalkan motivasinya motivasi belajarnya sudah dikasih, terus daya tarik sesuai sudah diberikan, terus tidak ada aturan belajar yang sudah diberikan. Nah, bagaimana sih peserta didik yang datang terlambat itu berbeda antara komponen pembelajaran dengan siswa yang datang duluan. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mengatasi siswa yang sudah ketinggalan dan siswanya kan tidak tahu apa-apa udah datang ke kelas, apalagi kita di dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Syahrini. Menurut kelompoknya, apa yang dari sekolah apa yang paling penting dan apa saja yang diajarkan itu jalan terangkan keterampilan. Baik, untuk 2 orang pertanyaan dan 3 pertanyaan akan sama barangkali dari teman-teman sudah ada yang ingin membantu menjawab.
Oke, baik, sambil menunggu kelompok 3 ya mempersiapkan jawaban. Baik, Bapak akan memberikan beberapa tambahan ya untuk materi perkuliahan hari ini. Ya. Di CPMK itu menjelaskan keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, kemudian menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Jadi pengembangan profesi ya, itu berasal dari pengembangan. Nah, itu development atau developmental yang berarti perkembangan atau pembangunan ya. Kosakata pengembangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia itu kembang yang berarti mekar, terbuka atau terbentang ya, tentang barang yang berlipat atau kuncup seperti kuntum bunga, payung, layar dan sebagainya. Dan berarti pula menjadi besar, luas, banyak dan sebagainya. Pengembangan juga berarti menjadi bertambah-tambah sempurna tentang pikiran, pengetahuan dan sebagainya, membiak menjadi banyak ya, merata, meluas dan sebagainya. Pengembangan berarti sebagai sebuah usaha atau proses menjadikan sesuatu agak lebih besar, lebih luas, lebih bertambah sempurna, lebih berkembang biak, lebih banyak dan lebih merata. Sudarwandanin, profesi adalah suatu pekerjaan yang mensyaratkan persiapan spesialisasi akademik dalam waktu yang relatif lama di perguruan tinggi, baik dalam sosial, eksakta maupun seni, dan pekerjaan itu lebih bersifat mental, intelektual daripada fisik material yang dalam mekanisme kerjanya di bawah naungan kode etik. Suatu pekerjaan yang bersifat profesional dipergunakan prosedur serta teknik yang bertumpu pada landasan intelektual yang sengaja harus dipelajari dan secara langsung dapat dipergunakan bagi kemaslahatan orang lain ya. Nah, dalam Al-Quran ada ya yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Coba ada yang bisa membacakan, membantu? Apa? Ya, Cici, coba. Sekaligus dengan artinya ya.
Ya. Akhirnya dan menghadirkan kami khususlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan pada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa bagi tidak. Nah, jadi seorang guru dalam pandangan Islam harus memainkan peran sebagai ulama, ya, yaitu sebagai peneliti yang komprehensif dan integratif, yang memadukan berbagai disiplin ilmu serta mengarahkan pada membangun hubungan yang seimbang dengan Tuhan, manusia, dan alam jagat raya, nah, sehingga menghasilkan manusia yang taat kepada Allah, ramah dan kasih sayang pada manusia, alam jagat raya, dan lingkungan sosial, ya. Jadi dapat mengemukakan contoh-contohnya, penerapannya, dalil-dalilnya, ontologi, epistemologi, aksiologi, ya. Melihat yang tampak panca indera dan yang tidak tampak dengan indera batin, yang mampu melihat fenomena dan nomena, ya. Jadi kan misalnya dalam suatu buah kelas itu terdapat seorang siswa yang broken home, gitu ya. Jadi kan di dalam kelas guru mungkin tidak dapat mengetahui keadaan siswanya, gitu ya. Nah, jadi karena berbaur dengan yang lain, begitu ya. Jadi tidak kelihatan bahwa dia itu di rumahnya broken home, gitu ya. Jadi tekanan mental, gitu ya. Tekanan mental, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya ada lagi, ya. Coba ya, ada yang bantu baca lagi. Yang lain? Mas Ajis? Sama artinya. Bacalah. yang hasilnya yang itulah pokok-pokok secara yang lain ada orang-orang yang ditolak ketika mereka mengikuti sebuah kegiatan yang profesional daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari mereka auditnya. Padahal ketika ada yang mengambilnya melainkan Allah. Dan untuk orang yang di dalam tidak berkata kami melakukan. Kami berdoa kepada Allah. Semuanya itu dari sisi Tuhan. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya. Ya, jadi seperti itu, ya, dalam Al-Quran, ya. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional itu kompetensi akademik atau profesional, kompetensi kepribadian,
kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial. Modal utama untuk menjadi guru adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang mendalam, luas, komprehensif, dan holistik, serta terus ditingkatkan dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Ya. Kompetensi kepribadian, sifat-sifat, karakter, kepribadian, mental, dan akhlak yang dimiliki oleh para guru, seperti ikhlas, sabar, kebapakan, pemaaf, sederhana, berpandangan jauh ke depan, perhatian, kepedulian, simpati, empati, kasih sayang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kepribadian guru merupakan modal yang kuat dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, ini beberapa tokoh Islam. Ya. Jadi kompetensi pedagogik adalah kendaraan atau jembatan yang menyampaikan materi atau ilmu pengetahuan kepada para peserta didik secara efisien dan efektif. Dalam hubungan ini terdapat berbagai pendekatan, strategi, dan metode yang bermacam-macam seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, kisah, keteladanan, perumpamaan, bimbingan, dan sebagainya. Ya. Kompetensi sosial yaitu kemampuan untuk membangun hubungan dan komunikasi antar guru dengan berbagai pihak, seperti dengan peserta didik, wali, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Ya. Dasar pengembangan, tugas, peran, dan fungsi guru dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan, pembaharuan, dan perkembangan. Ya. Pendidik adalah perancang masa depan peserta didik. Sebagai perancang yang profesional, maka tenaga pendidik menginginkan dan berusaha untuk membentuk peserta didik yang lebih baik dan lebih berkualitas dalam mengisi kehidupannya di masa depan. Peserta didik yang akan disiapkan oleh guru meliputi kesiapan dari segi moral, akhlak, dan kepribadian, wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta wawasan kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang maka seorang guru juga harus mensinergikan ketiga wawasan tersebut secara seimbang. Jadi pengembangan profesi keguruan adalah normatif, historis, filosofis, dan sosiologis. Ya. Normatif itu adab, ya, tata krama, ya, seperti itu. Hukum-hukum, ya. Historis, sejarah, ya, sejarah. Jadi bagaimana pendidikan bangsa Indonesia ketika dijajah zaman Belanda, ya, selama 350 tahun mungkin, kemudian 3,5 tahun oleh Jepang, ya. Kemudian agresi militer 1, 2 Belanda, ya, pemberontakan, PKI, PKI, PRRI, ya, sampai masa perkembangan berikutnya, ya, reformasi, orde baru, orde lama, ya, sampai pembangunan, ya. Filosofis itu berdasarkan filsafat, ya, dan sosiologi, ya, itu kemasyarakatan. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya profesional itu dalam mempersiapkan peserta didik, ya, menghadapi masa depan, ya. Oke. Gimana kelompok 3 sudah siap? Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan itu, bagaimana seorang guru untuk dapat mengembangkan kepribadian profesional juga. Nah, yang pertama untuk bagaimana seorang guru mengembangkan kepribadian profesionalnya, yang menjadi dasar untuk pengembangan kepribadian tersebut itu, guru tersebut harus dapat memahami serta menyadari terlebih dahulu mengenai tanggung jawab yang didapatkan terhadap tugas-tugas yang telah didapatkannya. Nah, kemudian jika pemahaman serta tanggung jawab tersebut sudah muncul, maka kepribadian profesionalnya pun akan tumbuh pula. Kemudian selain itu juga guru harus selalu berusaha menerapkan ilmu yang dimilikinya, baik
ilmu mengenai pembelajaran materi-materinya maupun juga mengenai bagaimana cara-cara menjadi guru yang lebih baik serta profesional. Apakah ada yang ingin menambahkan? Yang mana Aji sudah cukup? Ya. Baik, menjawab pertanyaan dari sini. Bagaimana jika terjadi kasus dan pembelajaran sudah dimulai dan terdapat peserta didik yang datang terlambat? Kan tadi seperti yang disebutkan tadi ada pemberian motivasi. Nah, bagaimana khususnya untuk peserta didik itu? Nah, untuk pemberian motivasi sendiri tidak hanya diberikan oleh guru di awal pembelajaran saja, tetapi bisa di tengah ataupun di akhir pembelajaran. Nah, solusinya untuk siswa yang peserta didik yang terlambat tersebut bisa mendapatkan motivasi di pertengahan pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Bagaimana kita? Atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambah? Oh, itu intermezzo makanya seperti itu. Maksud apa namanya game ya, suka ada game kalau guru ya. Apa namanya teh? Ice breaking ya, ice breaking. Tidak baik, terima kasih. Izin menjawab juga pertanyaan dari Syarifah mengenai keterampilan dasar mengajar apa yang paling penting dan tantangan apa yang terdapat untuk melaksanakan keterampilan dasar tersebut. Nah, sebetulnya jika kita harus memilih mana keterampilan dasar yang paling penting itu sebenarnya kedelapan keterampilan dasar tersebut itu saling berkaitan satu sama lainnya. Namun di sini saya membaca bahwa ada dua keterampilan dasar yang paling penting, yaitu yang pertama itu keterampilan bertanya, di mana seorang guru yang mampu memahami dan membangun pertanyaan yang mengejarkan siswa akan membawa siswa pada pembelajaran yang lebih dalam. Lalu yang kedua itu ada keterampilan memberikan penguatan. Nah, seorang guru juga mampu memberikan penguatan yang relevan dan aktif akan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan memotivasinya untuk belajar. Nah, untuk keterampilan lainnya seperti keterampilan mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, membuka dan menutup pelajaran, mengajarkan materi dan menjelaskan juga penting, namun tidak seperti keterampilan bertanya dan memberikan penguatan. Nah, untuk hambatannya atau tantangannya sendiri, yaitu yang pertama ada kurangnya pelatihan dan dukungan. Guru mungkin tidak memiliki akses ke pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dasar saat ini. Karena mungkin ada beberapa guru yang tempat mengajarnya itu tidak strategis. Jadi untuk akses ke pelatihan atau seminar atau workshop atau apapun itu susah. Walaupun masih banyak yang juga. Lalu yang kedua itu kurangnya waktu. Guru mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan keterampilan dasar karena tuntutan jadwal yang padat dan tugas-tugas lain yang harus diselesaikan. Yang ketiga itu ada kurangnya motivasi. Guru mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup untuk mengembangkan keterampilan dasar karena mendapat penghargaan dan pengakuan dari pihak lain. Nah, kurangnya motivasi di sini berarti bisa jadi kan ini ada karena mendapat penghargaan dan pengakuan dari pihak lain. Nah, dengan adanya penghargaan dan pengakuan dari pihak lain, tentunya bisa menemukan motivasi dari guru. Nah, kurang motivasi di sini bisa jadi gurunya itu kurang mendapat penghargaan dan pengakuan dari pihak lain. Lalu yang ketiga itu ada kurangnya sumber daya. Guru mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan keterampilan dasar seperti buku, materi pelatihan atau peralatan yang dipergunakan. Lalu yang kelima ada kurangnya pengalaman. Guru yang baru memulai karya mungkin tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengembangkan keterampilan dasar dengan efektif. Lalu ada kurangnya pemahaman tentang siswa. Guru mungkin tidak memahami cara siswa belajar dan berorientasi.
sehingga sulit untuk mengembangkan keterampilan dasar yang tepat untuk situasi pembelajaran tersebut. Nah, kan di dalam satu kelas itu tidak hanya terdiri dari 1 atau 2 orang siswa, tetapi terdiri dari 10 atau bahkan lebih banyak dari siswa. Nah, dari masing-masing siswa tersebut pasti memiliki cara pemikiran, cara menerima pembelajaran ataupun responnya gitu. Jadi kita ini sebagai guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didik tersebut, dan itu tidak mudah gitu. Jadi bisa menjadi tantangan dalam pelaksanaan keterampilan tersebut. Lalu ada kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah. Guru mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah atau rekan kerja untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Bagaimana cara hidup? Atau ada yang ingin menambah? Masih ada waktu? Silakan kalau Bapak. 1 atau 2 jam. Baik, karena masih ada waktu, jadi kami membuka kembali sesi pertanyaan untuk 1 orang penanya dan 1 penanya. Bagian boleh Tadi kan disebutkan guru yang profesional harus tahu dulu karakteristik siswa-siswinya. Di dalam kelas juga guru bisa menyesuaikan bagaimana cara menyampaikan materinya sesuai dengan karakteristik siswa-siswinya. Nah, dengan cara apa sih dia tahu karakteristik anak-anak di dalam kelas itu? Pertanyaan dari yang ada mengenai bagaimana cara seorang guru untuk dapat mengetahui karakteristik peserta didiknya.
Nah kan kita sebagai calon guru juga di dalam perkuliahan itu ada diberikan kuliah dari pendekatan psikologi, terus kita juga pernah belajar mengenai mengapa peserta didik. Nah di situ kan ada kayak pendekatan mengenai psikologi belajar, psikologi pendidikan serta psikologi perkembangan lainnya. Nah melalui hal itu guru tersebut sudah memiliki ilmu dasar untuk mengetahui karakter peserta didik. Nah, guru tersebut di kelas itu bisa mengamati dengan ilmu yang telah dimilikinya. Nah, setelah mengamati atau melakukan observasi, guru tersebut kemudian menganalisis yang dapat menghasilkan pengetahuannya mengenai karakteristik peserta didik tersebut. Izin menambahkan juga ya, bisa juga berkolaborasi dengan orang tua. Nah, jadi kita sebagai guru kan ada tuh suka ada rapat wali murid, itu wali murid. Itu kalau nah, di situ juga kita bisa tanya-tanya gitu mengenai keseharian siswa tersebut di rumah itu bagaimana. Nah, dari situ kita juga bisa tahu karakteristik peserta didik tersebut, atau juga bisa melalui ada tes gitu kayak semacam tes gitu. Assessment diagnostik. Assessment diagnostik. Bagaimana Jerman atau sudah cukup? Apakah sudah cukup? Gimana caranya seorang guru mencari karakteristik siswa musimnya, dan antaranya yang pertama adanya observasi. Jadi amati bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman, tingkah lakunya gimana, bukan ada yang cuek, ada yang barbar. Terus yang kedua, adakan komunikasi, ajukan pertanyaan mengenai mereka, hobinya apa, cita-citanya apa sebenarnya. Terus yang ketiga, kolaborasi, berikan kesempatan mereka untuk berkelompok dengan tim-timnya gitu kan. Tentunya adakan permainan sepak bola, kan ada yang suka maju atau kiper gitu juga kan bisa kan mengetahui karakteristik siswa-siswinya. Ada yang hobi main bola, ada yang hobi berenang. Yang keempat, adanya evaluasi. Selama proses pembelajaran, lakukan evaluasi secara teratur untuk melihat kemampuan siswa seperti menentukan tentang pengalaman, pengetahuan. Yang terakhir, melibatkan orang tua, jalin komunikasi dengan orang tua siswi. Gimana pelajaran tadi di kelas sebagai orang tua yang baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambah atau menambahkan? Silakan. Oke, mungkin di setelah sore ya. Ditutup, disimpulkan aja. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya, menambahkan jawaban. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dibahas tadi, yaitu keterampilan dasar mengajar pada dasar pelajaran, menjelaskan, bertanya, dan lain sebagainya sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar yang sebagai aspek seperti bertanya, mengelola kelas, memberi stimulus, dan yang lainnya. Kompetensi juga penting, termasuk kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Pengelolaan kelas melibatkan banyak faktor, termasuk interaksi antara peserta didik dan guru, serta prinsip-prinsip seperti keluasan, kemasan, dan yang lain. Guru profesional harus memiliki keahlian dan
kompetensi khusus dalam bidang perguruan serta kepribadian yang baik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan mohon maaf bila selama kami menyampaikan materi ada hal yang ada salah dalam pengucapan kata ataupun dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pada kelompok 3 yang telah menyampaikan presentasinya. Dan mungkin untuk hari ini dapat kita cukupkan ya. Bertemu lagi minggu depan dengan materi sistem pendidikan di Indonesia dan sistem pendidikan profesi guru ya. Yang akan disampaikan oleh kelompok 4 mungkin ya. Oke, kelompok 4 harap segera mempersiapkan diri ya. Belum libur kan ya? Belum libur awal puasa. Masih bisa ya ya. Oke. Oke, demikian ya mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh guru profesional dan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru profesional ya. Pada dasarnya bagaimana pengelolaan kelas ya, dan pengendalian individu guru tersebut sendiri ya dalam menghadapi peserta didiknya ya. Tentu saja yang pertama pengetahuan harus dimiliki ya secara materi ya. Yang lainnya tentu bagaimana pengelolaan kelas ya. Dan yang paling sulit untuk ini biasanya sosialisasi kemasyarakatan ini ya, berinteraksi dengan masyarakat ya, peserta didik, orang tua, wali mungkin ya, masyarakatnya sekitar. Demikian ya kesimpulannya untuk pertemuan hari ini, dan dapat kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.